Adapun surat Ali Imran berbicara tentang perang Uhud ya. Tapi kita lanjutkan, Allah mengkisahkan tentang bagaimana perang Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 153, "Idz tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum." Ketika kalian lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sementara Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kalian, ada yang mengatakan ukhrakum, di belakang kalian. Fa athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan di atas kesedihan, supaya kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian dan terhadap apa yang menimpa kalian. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini Allah berfirman, "Tus'idun." Tus'idun diambil dari kata sa'id. Maknanya adalah tanah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Bertayamumlah dengan tanah yang baik. Maksudnya kalian pergi dengan cepat ke dataran, itu kalian kabur. Bukan dibaca idz tas'adun. Kalau tas'adun, su'ud maknanya naik. Seperti firman Allah, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Yas'ad maksudnya naik. Kepada Allah kata-kata yang baik naik. Tapi di sini Allah tidak mengatakan idz tas'adun, tapi idz tus'idun dengan dhamma. Tus dengan mendhamma huruf ta. Tus'idun dari kata sa'id, maksudnya ketika kalian kabur karena ketakutan. Allah menggambarkan ketika perang Uhud, ya, berbagai macam isu muncul, ya. Di antaranya isu bahwasanya Rasulullah SAW telah dibunuh, ya. Kemudian demikian juga musuh telah menyerang dari berbagai sisi karena sebagian kaum muslimin telah meninggalkan pos pertahanan di Gunung Ainain yang sekarang dikenal dengan Jabal Rumat. Asalnya gunung itu, jabal itu namanya, bukit itu namanya Bukit Ainain. Namun karena mereka tertarik dengan harta, akhirnya mereka turun, akhirnya mereka dikepung dari dua arah oleh kaum musyrikin, maka mereka pun ketakutan dan akhirnya mereka kabur. Ya, setelah dikepung, mulai sebagian berguguran dan apalagi ada isu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka mereka kabur, kata Allah, "Idz tus'idun." Tatkala kalian kabur. Saking takutnya kata Allah, wala talwuna ala ahad, dan kalian tidak menoleh kepada seorang pun. Sini sebenarnya mengatakan, Allah tidak mengatakan wala taltafitun, tapi Allah mengatakan wala talwun. Layyi itu memutar, kalau irtifat cuma menoleh. Kalau layyi benar-benar maksudnya kalian sama sekali tidak mau, bahkan kalian tidak mau melihat sama sekali, yaitu kalian benar-benar ketakutan sehingga fokus bagaimana bisa kabur. Bagaimana bisa kabur. Itu benar-benar kalian tidak mau tengok sama sekali, benar-benar kabur menuju dataran agar bisa pergi dari areal pertempuran. Kemudian Allah mencela, sementara war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, sementara Rasulullah masih ada, belum meninggal. Dan Rasulullah SAW menyeru fi ukhrakum, di bagian belakang kalian, yaitu Rasulullah yang paling dekat dengan kondisi musuh, dengan posisi musuh. Jadi Rasulullah SAW berada di mereka, kemudian mereka kabur sehingga Rasulullah SAW dibiarkan sehingga dekat dengan posisi musuh. Sehingga Allah mengatakan fi ukhrakum, di bagian belakang kalian. Itu sangat dekat dengan musuh, kalian kabur. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, ilayya ibadallah, kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Ilayya ibadallah, kemarilah hamba-hamba Allah. Tapi para sahabat tidak peduli dan mereka kabur meninggalkan Nabi. Ini kondisi yang sangat buruk ketika itu. Ya. Datang dalam sebagian riwayat Ibnu Katsir menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengatakan ilayya ibadallah, tidak ada yang datang. Namun ada beberapa sahabat yang bersama Nabi, di antaranya ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada sebagian kaum Ansar. Mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum musyrikin mengetahui posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian mereka berjalan menuju Nabi, ingin membunuh Nabi. Maka Rasulullah SAW berkata, "Man yudafi'uhum anni fahuwa rafiqi fil jannah." Siapa yang membelaku dengan mendorong mereka, menolak mereka, maka dia akan jadi temanku di surga. Ketika itu Allah mengatakan, "Saya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Enggak.
di sini aja. Akhirnya seorang Ansari maju menghadang orang-orang musyrikin, akhirnya dia meninggal. Terus Rasulullah mengucapkan lagi, "Man yudafi'hum anni fa huwa rafiqi fil jannah." Siapa yang membela aku dengan menolak mereka, maka jadi temanku di surga. Talha mengatakan, "Saya Rasulullah." Rasulullah enggak. Akhirnya Ansari tadi maju lagi, akhirnya meninggal. Dan Rasulullah SAW semakin mundur ke arah Gunung Uhud. Jadi bergugurlah satu demi satu sampai 7 orang meninggal untuk membela Nabi SAW. Yang penting menjadi teman Nabi di surga. Tetapi saking kondisi ketakutan, kebanyakan sahabat tidak mendengar seruan tersebut. Ataupun mereka mendengar, sebagian mereka tidak peduli sehingga mereka kabur. Karena isu yang santer Muhammad SAW telah meninggal dunia. Rasulullah padahal berteriak, "Ilayya ibadallah, kemarilah, kemarilah." Tapi mereka kabur. Sampai ada seorang namanya Ubay bin Ka'ab. Bukan Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab sahabat radhiyallahu taala anhu. Seorang musyrik ya. Dia datang kemudian dia ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Ubay bin Khalaf, namanya Ubay bin Khalaf. Seorang pedagang masyhur ya. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal. Ubay bin Khalaf seorang pedagang yang masyhur yang dalam hadis setelah Rasulullah sallallahu siapa yang meninggalkan salat 5 waktu maka husyira ma'a Qarun wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf ya. Ubay bin Khalaf. Siapa yang meninggalkan waktu akan dikumpulkan bersama Qarun yang sibuk dengan hartanya atau dengan Fir'aun yang sibuk dengan jabatannya atau Ubay bin Khalaf yang sibuk dengan dagangannya. Ubay bin Khalaf inilah satu-satunya orang yang datang dalam hadis tewas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu kondisi tidak baik bagi kaum muslimin, maka dia bilang, "Saya akan bunuh Muhammad." Maka dia pun naik dengan kudanya atau dengan tunggangannya menuju ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Nabi. Ketika itu sebagian sahabat ingin menghadang, kata Nabi, biarin dia datang. Maka dia datang menuju Nabi, Nabi pun mengambil hirbah dari seorang sahabat, kemudian Nabi menggoyang-goyangkannya untuk melemparkannya. Ketika Nabi melemparkannya, kena lehernya atau pundaknya luka sedikit, maka dia pun langsung tersungkur, diambil oleh para sahabatnya. Dia bilang, "Aku tewas, mampus aku." Kata kawan-kawannya, "Ini cuma luka kecil." Tadi luka kecil, tapi kalau dari Muhammad mati. Ternyata dia mati benar. Akhirnya dia mati. Ini tahu orang terburuk, kata Nabi, adalah yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Orang terburuk adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Satu-satunya yang diriwayatkan dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW orang ini. Tentu Nabi SAW ketika berperang dia paling depan dan banyak membunuh orang, tapi tidak disebutkan riwayat-riwayatnya siapa yang terbunuh. Satu-satunya riwayat yang datang dibunuh oleh Nabi gara-gara luka yang Nabi lemparkan hirbah tombak kecil sehingga mengenai pundaknya atau lehernya, Ubay bin Khalaf. Maka Rasulullah SAW panggil, kemarilah, sahabat tidak peduli. Akhirnya mereka pun kabur. Allah berkata, "Fa'athabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum." Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. Yaitu kalian bersedih bertumpuk-tumpuk. Banyak kesedihan yang dialami oleh para sahabat. Di antaranya mereka tidak jadi menang. Harusnya menang, sudah di awal hari menang, di akhir hari kalah. Gara-gara sebagian sahabat yang kemudian mencari ghanimah. Sebagaimana ayat sebelumnya, kata Allah, "Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah." Ya. Di antara kalian ada yang mencari dunia, di antara kalian ada yang mencari akhirat. Sehingga ketika belum waktunya turun, ternyata kalian turun dari Jabal Ainain kemudian mengambil ghanimah. Akhirnya akibatnya 70 sahabat meninggal. Maka kesedihan bertumpuk-tumpuk menimpa kalian. Di antara kesedihan adalah kalian tidak jadi menang. Kemudian di antara kesedihan kalian banyak terluka dan banyak meninggal di antara kalian. Di antara kesedihan adalah berita bahwasanya Rasulullah SAW meninggal padahal belum meninggal ya. Dan Nabi SAW juga terluka, dan kita tahu kalau luka menimpa Nabi atau
berita meninggalnya Nabi sangat berat bagi para sahabat. Makanya ketika berita Nabi meninggal sangat santer sampai sebagian sahabat ada yang kabur, ngapain kita perang Rasulullah meninggal. Sebagian sahabat ada yang melemparkan pedangnya, duduk. Kenapa enggak perang? Ngapain perang Rasulullah sudah meninggal? Jadi benar-benar bencana berat bagi mereka. Jadi Allah timpakan berbagai macam musibah, kesedihan di atas kesedihan. Tetapi kata Allah setelah itu, likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Agar kalian tidak sedih dengan apa yang luput dari kalian, yaitu kemenangan yang tadinya sudah kalian dapatkan kemudian lepas. Wala ma asabakum, dan juga apa yang menimpa kalian berupa luka dan kematian yang banyak dari para sahabat sampai 70 sahabat, dan kalian pun terluka-luka. Allah khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Di sini ada faedah. Allah menimpakan, sebagian ahli tafsir mengatakan Allah menimpakan musibah-musibah yang banyak setelah mereka kalah sama yang terluka, terus ada musibah-musibah berikutnya, kesedihan-kesedihan. Di antaranya berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk tadi membuat mereka lupa dengan kesedihan yang awal. Jadi orang kalau terkena musibah, atau musibah lebih besar, musibah kecil dilupakan enggak? Dilupakan. Ya, karena ditimpa dengan musibah yang lebih besar. Jadi yang tadi kelihatan kecil terlupa. Ya. Sungguhnya pilu ketika menang enggak jadi menang. Kemudian terluka, tapi ketika mendengar kabar Rasulullah meninggal atau yang lain, mereka lebih pilu lagi sehingga melupakan yang sebelumnya. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Ya. Di balik musibah ada hikmah, di antaranya agar kalian terlupakan dari kesedihan-kesedihan sebelumnya dengan datang kesedihan yang bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, sehingga melupakan yang sebelumnya. Allah khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha khabir. Khabir itu mengetahui dengan detail. Dia mirip dengan ilmu. Kalau ilmu umum Allah mengetahui, tapi kalau khabir dari khibrah seperti itu mengetahui dengan detail. Namanya khabir. Khabir itu ilmu dengan sangat detail. Kalau ilmu umum mencakup detail yang tidak detail, tapi ketika Allah menyebut khabir berarti Allah tahu dengan sangat detail. Seperti ketika Allah berfirman tentang menundukkan pandangan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki mukmin dan wanita untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Allahu khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah khabir, yaitu Maha mengetahui detail tentang apa yang mereka kerjakan. Karena sebenarnya mengatakan terkait dengan pandangan, karena pandangan itu lirikan itu hal yang detail ya. Jika kalau kita melirik ini, melirik anu, Allah tahu secara detail karena Allah khabir. Karena Allah khabir ya. Seperti ketika Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatil wal hikmah innallaha kana latifan khabira." Wahai para istri-istri Nabi, bacakanlah apa yang dibacakan di rumah kalian berupa Al-Quran dan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya Allah khabir, Allah tahu, yaitu Allah tahu secara detail apa yang kalian kerjakan di rumah. Ya. Apa yang kalian kerjakan di rumah. Jadi khabir terkait dengan perkara-perkara yang yaitu Allah tahu secara detail. Maka jangan seorang menyangka Allah hanya tahu secara global, Allah tahu secara detail, termasuk lirikan-lirikan matanya. Allah tahu. Maka di sini Allah mengatakan, Allah khabirum bima ta'malun, Allah tahu secara detail apa yang kalian kerjakan. Sehingga apa yang Allah timpakan kepada kalian berupa kesedihan yang bertumpuk-tumpuk, itu dibangun di atas ilmu. Allah tahu kondisi kalian dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kalian. Kemudian ayat berikutnya, setelah Allah timpakan kesedihan bertubi-tubi sehingga melupakan kekalahan mereka, melupakan luka-luka mereka, di antara kesedihan tersebut tersebarnya meninggalnya Nabi. Dan itu membuat mereka lupa dengan mereka kalah dan lupa bahwasanya mereka terluka-luka. Maka setelah itu Allah berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum."
Kemudian kami turunkan, kemudian setelah kalian berduka, yaitu gham, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi, setelah kalian tadinya berduka cita, Allah turunkan kepada kalian nu'asan, yaitu rasa ngantuk. Ya, amanah. Amanah itu kenyamanan, ya. Keamanan. Summa anzala alaikum ba'dil ghammi amanah, yaitu membuat kalian merasa nyaman, keamanan, ketentraman. Berupa apa ketentraman tersebut? Berupa rasa kantuk, ya, nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum, yang meliputi sebagian kelompok dari kalian. Itu kaum mukminin. Maksudnya para sahabat di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah ketakutan, Allah kasih rasa ngantuk. Kalau udah ngantuk tidur sedikit, hilang rasa sedih tersebut. Hilang rasa ngantuk tersebut. Dan ini salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan pertolongan dalam banyak peperangan, di antaranya dalam perang Badar. Dalam perang Badar sebelumnya juga Allah berikan rasa kantuk, seperti firman Allah, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Ketika kami berikan rasa kantuk kepada kalian sebagai bentuk keamanan, karena ketika itu kaum muslimin 300 sekian lawan 1000. Tentu secara manusiawi ini hal yang menakutkan, 1 banding 3. Apalagi kaum muslimin dengan persenjataan seadanya, sementara Abu Jahal dengan persenjataan lengkap. Maka untuk menghilangkan rasa takut tersebut, Allah bikin ngantuk sedikit. Kalau zaman sekarang tukang maksiat supaya enggak ngantuk, mereka minum bir. Fly terus mati. Tapi ketika itu Allah beri pertolongan dengan membuat mereka ngantuk. Sampai dalam perang Uhud, kalau enggak salah, Abu Talha mengatakan beberapa kali pedangku mau jatuh saya ambil lagi, mau jatuh ambil lagi karena rasa ngantuk. Tapi itu menghilangkan kesedihan, dan itu jadi fresh kembali dan melupakan kesedihan, dan juga menimbulkan keberanian, rasa takut menjadi hilang. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan." Ya. Kemudian kami turunkan bagi kalian setelah kesedihan adalah rasa ngantuk. Oleh karenanya kita dapat di dalam kisah perang Zatus Salasil yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Mereka berjalan dalam peperangan mengejar musuh. Ternyata dalam kondisi perang tersebut Amr bin As radhiyallahu anhu, dia pimpin pasukan, dan anak buahnya ada Abu Bakar, ada Umar. Dia baru masuk Islam beberapa bulan, Rasulullah sudah jadi pemimpin. Ketika dia perang, di tengah ketika dalam perjalanan peperangan, dia tidur, kemudian dia mimpi basah. Maksudnya orang bilang gimana mau perang mimpi basah, maksudnya menunjukkan dia ada ketenangan. Kalau orang takut nggak bakalan mimpi basah, mimpinya mimpi ngeri. Tapi ternyata dia bisa mimpi basah. Mungkin sebab lelah, tapi ada ketenangan, sehingga dia mimpi basah. Akhirnya dia sholat dalam kondisi junub, dan dia tidak mandi, tapi dia cuma bertayamum. Akhirnya orang-orang protes, gimana mau sholat? Ketika saya pimpin kalian, sholat aja. Akhirnya mereka ikut sholat. Jadi makmum. Setelah itu mereka lapor kepada Nabi. Setelah pulang ke Madinah, Nabi panggil, benarkah engkau sholat tidak mandi dalam kondisi junub? Kata Amr, iya itu musim dingin ya Rasulullah. Dan aku ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Makanya saya bertayamum. Rasulullah pun membenarkan, tersenyum membenarkan perbuatan Amr bin As. Maksudnya dalam kondisi genting begitu masih sempat-sempatnya dia mimpi apa? Pokoknya mereka jagoan-jagoan, berani tenang aja. Kalau kita seru perang nggak mau, jangan mimpi basah, nggak bisa tidur, bukan mimpi basah, nggak bisa tidur. Sementara mereka hebat-hebat, mau perang aja santai-santai aja. Makanya Khalid bin Walid mengatakan, malam yang paling aku sukai adalah malam ketika aku berkumpul dengan Muhajirin Ansor besok perang. Lebih saya sukai daripada dikabarkan punya anak baru, atau lebih saya sukai daripada mendatangi istri baru. Subhanallah ya. Keberanian yang luar biasa. Tapi di sini Allah turunkan rasa kantuk kepada mereka, di antara faedahnya menghilangkan kesedihan yang meliputi hati mereka, dan namanya kalau sedih down jadi takut dan macam-macam akibatnya buruk. Ya, dengan hilangnya rasa sedih tersebut mereka menjadi segar kembali ya.
dan mereka menjadi tenang. Kemudian kata Allah, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sementara ada sekelompok lain yang diri mereka menjadikan mereka gelisah. Itu maksudnya sekelompok orang munafik. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, dan mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, prasangka orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Kata mereka, kenapa tidak diserahkan urusan kepada kami? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, sungguhnya urusan semua di tangan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak mereka utarakan kepada kalian. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, seandainya urusan diserahkan kepada kami, kami tidak akan terbunuh di sini. Qul, katakanlah kepada mereka, law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Kalau seandainya pun kalian di rumah kalian tidak ikut perang, kalian akan keluar menuju tempat mati kalian. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, agar Allah menguji apa yang dalam dada kalian, untuk menguji hati kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan akan untuk membersihkan isi hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah mengetahui apa yang di dalam dada-dada kalian. Taib, ayat ini Allah menceritakan tentang sebagian kelompok. Kalau tadi sebagian kelompok Allah jadikan mereka tenang, ya, dengan diberikan rasa kantuk. Ada kelompok lain yang ternyata sebaliknya, mereka menjadi gelisah karena ada kemunafikan. Ada yang mengatakan orang munafik, ada yang mengatakan karena lemah iman mereka, lemahnya iman mereka. Sehingga mereka tidak diberikan rasa kantuk oleh Allah. Sehingga mereka semakin gelisah karena mereka tidak diberi rasa kantuk. Yang lain Allah kasih rasa kantuk karena mereka beriman, Allah beri bantuan. Sebagian lemahnya iman atau karena kemunafikan sehingga Allah mereka tidak diberi rasa kantuk. Akhirnya mereka semakin gelisah. Kata Allah, ahammathum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Dan sekelompok yang lain dibuat gelisah dengan diri mereka. Jadi diri mereka berbicara, nanti kita bakalan mati, bakalan hancur. Rasulullah enggak benar, janji Allah enggak benar. Apa mau kita lakukan lagi? Sudah pada mati, sudah pada kabur, musuh menyerang. Berbagai macam gejolak dalam hati mereka. Perkaranya tidak mudah sih. Maksudnya kita lihat bagaimana kondisi perang Uhud. Di awal menang, kemudian di akhir kalah. Kaum muslimin berjatuhan, pada kabur, musuh mengepung, Rasulullah dikabarkan mati, bertumpuk-tumpuk kegelisahan. Nah, Allah kasih pertolongan, dan ini di luar kemampuan manusia. Tentu harusnya mereka semua gelisah, entah apa yang berkecamuk dalam dada mereka. Tetapi ketika orang beriman, Allah kasih pertolongan, Allah kasih rasa ngantuk, sehingga itu hilang semua dari mereka. Sementara yang tidak beriman atau imannya lemah, ada yang mengatakan munafik, ada yang mengatakan imannya lemah, Allah tidak kasih rasa ngantuk, sehingga semakin berkecamuk dalam dada mereka pertanyaan-pertanyaan tersebut dan prasangka-prasangka buruk. Makanya Allah mengatakan, wa ta'ifah, sekelompok yang lain yang tidak Allah kasih rasa kantuk, qad ahammathum anfusuhum, jiwa mereka berbicara dengan mereka dengan berbagai macam praduga. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahil. Mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Ini Allah bahkan binasakan kita akan habis semua. Janji Allah palsu, janji Muhammad palsu. Akhirnya mereka mulai berbicara, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Kata mereka, adakah bagi kita barang suatu hak ikut campur dalam urusan ini? Yaitu mereka mengembalikan kesalahan kepada Muhammad salah. Karena waktu sebelum perang kita diskusi. Waktu Rasulullah bermusyawarah sebelum perang Uhud, ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok anak-anak muda mengatakan kita harus keluar menyambut musuh di Uhud. Sementara kelompok-kelompok senior mengatakan tidak usah, kita bertahan aja di dalam kota Madinah. Kan lebih bermanfaat. Kenapa? Karena musuh tidak tahu bagaimana lorong-lorong kota Madinah. Jumlah kita sedikit, sehingga kita tidak perlu keluar menghadap musuh, tapi kita menanti di kota Madinah. Kemudian kita bisa manfaatkan para wanita juga. Anak-anak kecil pun bisa melempar di tempat-tempat tinggi, melempar musuh. Sehingga kata mereka, ya sudah,
Kita tidak usah keluar. Tapi anak muda mengatakan, Rasulullah tidak kita keluar. Kemarin perang Badar kita nggak sempat ikut. Sekarang kita mau perang. Anak muda berkata lagi, ya Rasulullah, kita dulu waktu masih musyrik kita jagoan. Keluar. Masa sudah muslim jago kandang? Kita harus keluar. Jangan jago kandang, keluar. Akhirnya anak muda yang lebih banyak, senior sedikit, Rasulullah menimbang-nimbang semangat mereka. Apalagi mereka semangat karena tidak sempat ikut perang Badar. Karena perang Badar, perang tiba-tiba. Tanpa Rasulullah mengatakan yang punya siap tunggangan, ayo jalan. Karena disangka yang mau dilawan adalah Abu Sufyan cuma 40 orang. Ternyata datang Abu Jahal 1000 orang. Jadi yang ikut perang cuma sedikit. Nah, para pemuda yang tidak sempat ikut perang Badar, mereka semangat. Akhirnya Rasulullah SAW setuju dengan pendapat para pemuda. Keluarlah ke perang Uhud dan terjadi apa yang terjadi. Nah, ketika terjadi apa yang terjadi, terbunuhnya banyak kaum muslim sekitar 70 orang. Nah, sebagian orang munafik atau yang lemah iman mengatakan tadi, coba kalau urusan diserahkan kepada kami. Kenapa Muhammad dulu ikut anak-anak muda? Mereka mengatakan, ya, yaquluna hal lana min al-amri min syai'. Kenapa tidak diserahkan urusan kepada kami? Ini semua persangkaan Allah sebut dengan dhannal jahiliyah, persangkaan buruk. Oleh karena di antara dosa adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yadhunna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dhannina billahi dhanna saw. Dalam ayat yang lain Allah mencela orang-orang musyrikin. Allah mengatakan mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Kita seorang mukmin berusaha berprasangka baik apapun yang terjadi, apapun keputusan Allah itu yang terbaik. Cuma kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, memang susah untuk berprasangka baik kalau seorang senantiasa hubungannya dengan Allah tidak baik. Kalau dia suka bermaksiat, dia susah berprasangka baik. Ibaratnya kalau kita punya hubungan buruk dengan bos, kalau bos bikin keputusan, nah ini kayaknya nih, karena kita hubungannya buruk. Tapi kalau kita baik, selalu dekat dengan bos, selalu bicara baik-baik, selalu, ini bos pasti ada baiknya nih, ada keputusannya baik, kita nggak ngerti aja. Nah, ketika kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang punya hubungan baik dengan Allah, yaitu dia menjalankan ibadah, dia sholat, dia baca Quran, dia sholat malam, dia sedekah, dia berzikir. Ketika ada keputusan apapun, dia mudah untuk berprasangka baik. Tapi kalau hubungan dia dengan Allah tidak baik, susah dia untuk berprasangka baik. Maka akhirnya berprasangka dengan prasangka jahiliyah atau prasangka buruk. Sehingga terungkaplah dari prasangka tersebut, terekspresikan dengan perkataan, hal lana minal amri min syai'. Kenapa kami tidak dikasih punya peran dalam mengambil keputusan? Coba kalau kami mengambil keputusan, kita enggak ke Uhud. Kita berjaga di kota Madinah. Allah suruh Nabi bantah, ini isu. Berarti menyalahkan siapa kalau begitu? Menyalahkan Nabi Muhammad SAW yang telah memilih pendapat anak muda. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah ini urusan bukan urusan kalian, ini semua urusan segala kejadian, segala apa yang terjadi alam semesta, urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan lagi, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepada kalian. Itu ada hal-hal lain yang mereka bergejolak dalam hati mereka, cuma mereka tidak berani ungkapkan. Lebih parah. Tapi di antara yang mereka ungkapkan disebut ada seorang namanya Mu'attab. Ya. Mu'attab bin Qushair. Mu'attab bin Qushair dia sempat mengungkapkan sebagian ungkapan. Dia berkata, yaqulun law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata seandainya kita diberi keputusan, boleh punya peran dalam mengambil keputusan, tentunya kita tidak terbunuh di sini. Itu tidak terbunuh kawan-kawan kita di sini. Di sini Allah mengatakan yaqulun, dalam riwayat disebut seorang saya namanya Mu'attab, ya. Saya bacakan riwayatnya. Dari Abdullah bin Zubair, dari an abihi Zubair bin Awam, dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, Zubair bin Awam berkata, laqad ra'aituni ma'a Rasulillah. Sungguh aku melihat kondisiku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina ishtaddal khaufu alaina, ketika rasa takut di puncak mengalami kami, di puncak-puncak rasa takut, arsalallahu alaina naum. Maka Allah kirimkan rasa ngantuk, ketiduran. Tidur untuk menghilangkan rasa takut. Fama minna min rajulin illa dzaqnuhu fi sadri. Tidak seorang pun dari kami kecuali
dagunya di dadanya. Jadi pegang pedang tapi ngantuk. Saking ngantuknya sampai dagunya menempel apa? Dada. Saking ngantuknya. Qala fa wallahi inni la asma'u qaula Mu'attab bin Qushair. Aku di tengah-tengah tidur-tidur begitu, aku mendengar perkataan Mu'attab bin Qushair atau Mu'attab bin Qushair, ma asma'u illa kal hulm. Aku mendengar dia ngomong seperti aku sedang mimpi. Karena antara tidur dengan tidak tidur. Ini dengar benar apa mimpi? Dia berkata, "Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Seandainya urusan diserahkan kepada kami, tentu kita tidak akan terbunuh. Dari teman-teman kita tidak akan terbunuh. Fahafiztuha minhu. Aku hafal omongan dia tersebut. Wa fi dzalika ternyata Allah turunkan ayat tersebut. Yaquluna, Allah turunkan ayat menceritakan tentang perkataan Mu'attab yang pernah didengar oleh Zubair bin Awam. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Dan di sini sebagian ulama mengatakan Allah mengatakan yaqulun mereka karena ini sebenarnya ungkapan isi hati orang munafik, bukan cuma Mu'attab saja. Ungkapan juga Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lainnya. Cuma meskipun yang mau terdengar satu orang ngomong, tapi ini ungkapan mereka semua karena mereka semuanya seperti itu. Maka dia berkata, "Lau kana minal amri syai'un ma qutilna hahuna." Kalau memang kami diserahkan urusan, tentu kami tidak akan terbunuh. Maka Allah suruh Nabi bantah, menjelaskan kepada kaum ini tentang beriman kepada takdir. Kalau sudah takdir mau di mana saja waktunya mati tetap aja mati. Kata Allah, "Qul law kuntum fi buyutikum." Kalau seandainya kalian di rumah kalian tidak berangkat perang, udah kesahabat perang kalian tetap tinggal di rumah, itu kondisi terjauh dari peperangan di rumah, tidak keluar. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Maka tetap mereka akan keluar, orang-orang yang telah tercatat akan mati tetap akan mati, akan keluar dan menuju tempat mati mereka. Seperti kisah siapa? Seperti kisah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ketika dia suatu hari datang Sa'ad bin Mu'adz, waktu itu Sa'ad bin Mu'adz datang ke lagi tawaf dan dia temannya Umayyah bin Khalaf. Dia tawaf di Ka'bah. Tahu-tahu kemudian ditemani oleh Umayyah bin Khalaf, tahu-tahu datang Abu Jahal. Ini kok bisa ada orang Madinah tawaf sini sementara dia membela Muhammad. Intinya Sa'ad bin Mu'adz marah. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, "Diam engkau wahai Sa'ad, sesungguhnya ini pimpinan kaum Quraisy." Kata dia, "Kau juga diam. Saya dengar bahwasanya kau akan mati." Kata Umayyah, "Siapa bilang?" "Muhammad bilang kau akan mati." Dia bilang, "Saya akan mati di mana?" "Pokoknya kau akan mati." Akhirnya dia takut, dia pulang ke rumah istrinya. Ini bapaknya Safwan bin Umayyah. Dia mengatakan, "Oh, Muhammad bilang saya akan mati." Dan dia ingat terus. Dan dia yakin kalau Muhammad ngomong pasti apa? Benar. Akhirnya terjadi perang Badar. Ketika perang Badar mereka semua harus keluar, dia enggak mau pergi. Dia bilang, "Kalau saya pergi ini bakalan mati nih. Saya enggak mau pergi." Akhirnya dia enggak mau pergi. Tapi udah takdir bakalan mati, tetap akan mati. Ini maksud contohnya. Dia enggak mau pergi. Akhirnya datang Abu Jahal, "Kau ini gimana? Enggak pergi. Kau ini orang Quraisy, pembesar Quraisy. Kalau kau enggak berangkat, semua orang enggak berangkat." Sampai ada yang datang, "Udah kau pakai parfum ini, kau kayak perempuan ini, bencong ini." Akhirnya dia terprovokasi, akhirnya dia berangkat. Akhirnya dia cari onta yang paling atau kuda yang paling cepat kabur. Dia bawa. Setiap orang berangkat dia paling terakhir. Akhirnya mati juga. Maksudnya Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, qul law kuntum fi buyutikum." Seandainya kalian tidak ikut perang Uhud, tetap di rumah. Kalau sudah waktunya mati, kalian akan terkeluarkan dengan sendirinya. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Mereka akan keluar sendiri dari rumahnya dan akan menuju tempat mereka mati. Itu sudah takdir, enggak bisa. Makanya kalau sudah mentakdirkan, maka semua akan terjadi. Lihat, Allah mentakdirkan Nabi Adam alaihissalam untuk turun ke bumi. Makanya ketika Allah kabarkan Allah akan ciptakan Nabi Adam dan keturunannya di bumi, malaikat bertanya, "Kenapa engkau menciptakan manusia akan melakukan pertumpahan darah, melakukan kerusakan semuka bumi?" Ternyata Allah ciptakan Adam di mana? Di bumi atau di langit? Di langit. Tapi memang takdirnya dia bakalan turun. Caranya bagaimana? Urusan Allah. Ternyata datang iblis goda, akhirnya dia
tergoda alaihissalam. Kalau sudah takdirkan dia bakalan di bumi, bakalan di bumi. Maka dikatakan kalau sudah takdir, kita nggak bisa berusaha apapun tidak akan berhasil. Ya. Namun kita tetap berusaha karena kita nggak tahu takdir kita. Tapi kalau sudah takdir, mau usaha apapun tidak ada faedahnya. La hadara, ma'al qadar. Tidak ada faedah kalau sudah berusaha, kalau sudah takdir, mau berusaha apapun, waktunya kena takdir tetap takdir. Takdir yang berjalan. Makanya Allah mengajarkan kepada Muhammad untuk sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka, katakanlah kepada mereka, "Qul law kuntum fi buyutikum", seandainya kalian tetap di rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajim, waktunya mati tetap mati. Saya pernah cerita tentang saya diceritain ada orang tinggal di kompleks orang kaya, entah di Menteng entah di Kemang, cerita. Jadi ada orang satu waktu orang kaya ini ketika corona dia takut, dia enggak mau keluar rumah sama sekali. Takut apa? Takut mati. Akhirnya corona pertama lewat, dia selamat karena dia enggak diinteraksi sama sekali. Entah cara makan, entah kirim, entah apa, pokoknya mau steril. Dia enggak mau ketemu orang, orang tidak boleh ketemu dia. Entah gimana caranya. Corona kedua dia selamat. Ketika corona itu Omikron, dia perbaiki rumahnya. Pergi rumahnya, dia tinggal di hotel, mati di hotel. Karena corona di hotel meninggal. Pokoknya kalau waktunya mati tetap aja mati, gimana pun caranya. Tetapi Allah sudah maafkan dia. Langsung setelah Allah mencela, Allah langsung maafkan. Kata Allah, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama sazaluhum syaitanu ba'dhi ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Sungguhnya orang-orang yang kabur pada perang Uhud itu akibat dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tapi Allah telah maafkan mereka. Yang Allah sudah maafin, ngapain dicela lagi? Kenapa kau cela? Allah sudah maafin. Kau saja belum tentu dimaafin. Tapi maksudnya ini kondisi sangat genting. Tapi Allah jelaskan, kok bisa kabur orang-orang yang imannya hebat-hebat? Ada kesalahan yang mereka lakukan. Meskipun tidak disebutkan apa. Itu tahun 3 Hijriah. Ketika perang Uhud. Setelah itu kan Utsman punya amal soleh banyak sekali. Sampai ketika perang Tabuk, Utsman mengatakan, alayya bimi'ati ibilin bi ahlasiha wa aktabiha. Aku menyumbang 100 ekor onta disertai dengan pelananya dan tempat dudukannya. Kemudian Utsman berkata, wa alayya bi mi'ati ibilin ukhra. 100 lagi aku sumbangkan dengan ontanya, dengan pelananya, dengan dudukannya, sampai 300. Dan dia telah sumbang 1000 dinar. Setelah Utsman melakukan, padahal itu perang yang sangat membutuhkan banyak bantuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma darra bin Affan ma fa'ala ba'dal yaum. Setelah apa yang dilakukan Utsman, apapun dilakukan enggak ada masalah. Mau ngapain aja enggak ada masalah. Karena dia telah menyumbang dengan sumbangan yang sangat apa? Banyak. Rasulullah telah berkata, Utsman fil jannah, Utsman di surga. Jadi orang berusaha mencela Utsman manusia punya salah. Ya. Khalid bin Walid juga pernah ditegur gara-gara mencela Abdurrahman bin Auf, Rasulullah tegur. Tapi maksudnya Utsman disalah langsung dimaafkan. Cuma ini Allah tetap ceritakan agar pelajaran bahwa kita bahwasanya dosa bisa mendatangkan dosa yang lain. Kapan kita berdosa berarti kita membuka pintu kepada setan, kita bilang tafadhal. Masuk. Oleh masuk dia ngontrol diri kita, akhirnya kita selalu bermaksiat, kita selalu kecanduan, kita selalu malas ibadah. Kenapa? Maka kalau sudah seperti kita banyak istighfar agar setan keluar, dia tidak betah hidup di dalam hati yang dimakmurkan dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan, Allah berfirman ayat berikutnya 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzza. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi, kalau mereka sedang bersafar di jalan, aw kanu guzzan, atau mereka sedang berperang. Guzzan itu jamak dari gozin dan wazannya fu'al. Guzzan itu kalian jamak dari ghazi, dan mereka sedang berperang. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu, seandainya mereka tetap bersama kami, mereka tidak bakalan mati, tidak akan terbunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, agar Allah menjadikan itu sebagai penyesalan dalam hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan, wallahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini penegasan bahwasanya sikap yang tidak beriman kepada takdir,
Penyesalan yang berdalam seandainya kenapa enggak begini, kalau begini tentu tidak begitu, kalau begini tidak begitu, semua sifat orang kafir yang tidak beriman pada takdir. Makanya Allah tekan, wahai orang beriman, jangan kalian seperti orang kafir. Secara akidah jangan. Dan di antara akidah mereka adalah tidak beriman kepada takdir, tidak terima takdir. Wa qalu, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi, kalau saudara mereka sedang berdagang, bersafar, kalau safar mungkin mati di tengah jalan atau dirampok orang atau sakit kemudian meninggal, darabu, darab maksudnya darab itu kalau bahasa Arabnya mukul, itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu, itu menginjakkan kaki di tanah, itu sedang bersafar. Ya. Seperti idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum. Jika kalian sedang darab fil ardi, kalau sedang bersafar, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat, kata Allah. Jadi maksudnya ketika saudara-saudara mereka ada yang bersafar untuk berdagang atau perjalanan kemudian meninggal tengah jalan, kata mereka, coba kalau mereka tidak bersafar, kan tidak mati. Atau ada yang keluar perang, akhirnya meninggal, kata dia, seandainya mereka tidak keluar perang, tinggal sama kami di sini saja, makutilu, tidak akan terbunuh. Ini perkataan orang kafir yang selalu akhirnya membuat mereka sedih. Kata mereka, laukanu indana ma matu wa makutilu, seandainya mereka tidak keluar tetap di rumah, tidak bakalan mati di tengah jalan, tidak akan mati dalam peperangan. Kata Allah, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, untuk menjadikan mereka semakin sedih, semakin menyesal dan menyesal. Itu orang kafir. Coba kemarin dia tidak pergi, coba kemarin dia tidak berangkat, coba kemarin dia tidak gitu, mikir berulang-ulang, enggak akan merubah kondisi. Mati tetap mati. Nah, kalau Allah bilang jangan seperti mereka. Kalau orang beriman terjadi sesuatu bilang apa? Qadarullah ma syaa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu, itu ikhtiar, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ya. Kalau terjadi sesuatu, ya, jangan berkata law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Jangan bilang seandainya saya begini tentu begini. Fa inna law taftahu amalu syaitan. Karena law seandainya membuka pintu syaitan. Tetapi kalau terjadi sesuatu bilang apa? Qadarullah wa ma syaa' fa'al, takdir. Akhirnya ketika seorang tidak beriman takdir, itu yang selalu menggelisah dalam hatinya. Seandainya kemarin begini, seandainya saya tidak ajak anak saya jalan-jalan, tentu dia tidak akan meninggal. Seandainya kemarin saya tidak ke sini, tentu anak saya tidak meninggal. Seandainya mungkin semua, dan seandainya kemarin saya tidak ikut dagang itu, tentu saya tidak akan rugi. Seandainya kemudian saya tidak kecelakaan, seandainya saya tidak menikah dengan dia, mungkin saya sudah nikah dengan laki-laki lain. Qadarullah. Begitu terus. Nah, akan merubah kondisi. Itu ciri orang kafir, tidak beriman. Kita semuanya apa? Takdir. Di balik tadi ada hikmah, paling tidak menguji hati kita, meninggikan iman kita. Dia ja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, menjadikan mereka semakin sedih dan semakin menyesal. Kata Allah, wallahu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, matikan. Bukan kalian, kalau tidak pergi kemudian bakalan hidup terus. Yang menghidupkan, matikan Allah, Allah yang atur sebab dan akibat. Bukan urusan kalian. Jangan bilang kalau dia tidak keluar bakalan hidup. Enggak. Yang menghidupkan, matikan bukan kalian. Yang mengatur hidup mati seorang bukan kalian, bukan dokter, bukan kamu, bukan siapa-siapa. Yang mengatur rezeki kalian semuanya Allah. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Makanya qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagi kita. Sudah. Kita hanya ikhtiar. Karena kita enggak tahu bagaimana takdir kita. Kemudian Allah jelaskan, wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum, seandainya kau pun mati di jalan Allah, terbunuh atau mati ketika berjalan menuju peperangan, lamaghfiratum minallah, maka ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Lebih baik kau dapat ampunan Allah dan dapat rahmat Allah. Yaitu Allah ingin bilang, terus kalau mati kenapa? Semua orang pun bakalan mati. Semua orang, yang penting bukan kapan matinya, tapi bagaimana matinya. Terus kalau dia keluar mati karena jihad, emang kenapa? Justru lebih baik daripada dia mati yang enggak lain, dengan cara lain. Ya. Mati kita semua bakalan mati, cuma mati bagaimana yang akan kita hadap, yang kita rasakan. Makanya Allah mengatakan wala in qutiltum fi sabil, kalau kalian terbunuh di jalan Allah, au mutum, atau meninggal di tengah jalan,
Tentu itu mati yang hebat, itu yang dicari-cari. La maghfiratum minallah, kalian dapat ampunan dari Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang. Rahmat untuk masuk surga. Khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Kumpulin dunia, nikmati cuma 60-70 tahun, kemudian setelah itu tewas. Tapi kalau dapat ampunan rahmat Allah, dapat kenikmatan sejak meninggal di alam barzah dan abadi selama-lamanya. Ya, kita kumpulin harta sebanyak-banyak, kita nikmati berapa tahun? Sebentar. Hidup kita orang Indonesia berapa sih? 70 udah tewas. Sering makan gorengan jadi 65. Maksudnya terus itu selesai, terus apa ya? Dia diampuni oleh Allah. Dapat rahmat abadi di alam barzah, bahagia di akhirat abadi. Lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Oleh karenanya bukan bicara mati, mau celaka. Kalau gitu mungkin dia enggak bakalan mati, seandainya dia tidak ikut perang dia tidak bakalan matilah. Mending dia mati dalam kondisi jihad fisabilillah. Mati di tangan Allah, dan kita pun semua akan mati, tetapi bagaimana mati yang mulia, itu yang paling penting. Justru itulah yang harus diperlombakan, kata Syekh Sa'di. Thumma akhbara ta'ala anna al-qatla fi sabili aw al-mautu fihi. Kemudian Allah mengabarkan bahwa terbunuh di jalan Allah atau meninggal di jalan Allah, laisa fihi naqsun wala mahdzur, itu bukan perkara yang dilarang dan juga perkara yang rendah atau sedikit, kekurangan tidak ada. Innama huwa mimma yanbaghi an yutanafasa fihi aw an yatanafasa fihi al-mutanafisun. Justru ini adalah perkara yang hendaknya orang yang berlomba bersaing untuk bersaing. Li'annahu sababun muftin wa musilin ila maghfiratillah. Li'annahu sababun muftin wa musilun ila maghfiratillahi wa rahmati. Karena itu sebab yang mengantarkan kepada ampunan Allah dan rahmat Allah. Wa dzalika khairun mimma yajma'u ahlu dunya min dunyahum, dan ini lebih baik daripada seluruh yang dikumpulkan oleh penduduk dunia. Miliaran penduduk dunia ngumpulin apapun, lebih baik meninggal dalam kondisi diampuni dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bukan kita mau menghindar mati, kita nggak bakalan bisa menghindar dari kematian. Sebagian perkataan ta'addatil asbab wal mautu wahid, sebab-sebab kematian banyak dan semuanya merupakan kematian. Mati karena jantungan, mati karena main futsal, mati karena main padel, mati karena lari pagi, mati karena main tenis meja, mati karena main bulu tangkis. Olahraga mau sehat malah mati. Mati karena ketabrak mobil, mati karena dibunuh orang, mati karena penyakit, mati banyak, mati kecelakaan banyak. Semua akan mati, tapi yang penting bagaimana mati yang baik. Semoga Allah mengabulkan kepada kita husnul khatimah. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.